Berita pertama datang dari dalam negeri di mana Presiden Joko Widodo merespons mengenai komentar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyinggung soal sosok penguasa baru yang bertindak seperti zaman Orde Baru. Di mana Jokowi bilang bahwa dirinya tidak ingin beri tanggapan. Hal tersebut disampaikan Jokowi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu hari ini. Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana juga enggan berkomentar mengenai hal tersebut. Menurut Ari, ini merupakan ranah partai politik. Sebelumnya Megawati menyebutkan dalam pidatonya bahwa sosok penguasa baru yang bertindak seperti zaman Orde Baru. Namun Megawati tidak membeberkan dengan jelas sosok penguasa yang dimaksud. Megawati kemudian menyebut ada pihak yang seolah tidak hormat meski sudah dibantu dalam banyak hal. Presiden RI kelima tersebut tak sungkan apabila harus kemudian bersaing dengan pihak tersebut. Ya kalau soal pidato Megawati tidak ada tanggapan, tapi Presiden Joko Widodo justru angkat bicara soal pernyataan calon Presiden Anies Baswedan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Menurut Jokowi ada kesalahan dari yang disampaikan oleh Anies. Anies sebelumnya menyampaikan bahwa IKN justru memicu ketimpangan pembangunan. Menurutnya pemerataan Indonesia seharusnya dilakukan dengan mengembangkan kota-kota kecil dan juga menengah, bukan justru membangun kota baru di tengah hutan. Presiden Jokowi hari ini menanggapi bahwa justru kebalikannya. Jokowi bilang kita tidak ingin Jawa sentris. Tapi ingin Indonesia sentris. Jokowi menjelaskan bahwa 58% ekonomi Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Padahal Indonesia sendiri ada atau memiliki 17.000 pulau yang seharusnya mendapatkan kue ekonomi yang lebih baik dari sekarang. Berita selanjutnya terkait dengan Pilpres. Setidaknya terdapat 7 survei terbaru yang dirilis akhir pekan ini terkait dengan para calon presiden di pemilu presiden 2024. Survei dilakukan di awal dan pertengahan November, lalu capres mana yang banjir dukungan? Meskipun besaran persentasenya beragam, namun ketujuh survei menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo dan juga Gibran yang memiliki elektabilitas paling unggul. Misalnya survei Ide Cipta Research and Consulting yang diambil pada periode 12 hingga 16 November 2023 terhadap 1.230 orang responden. Hasilnya Prabowo Gibran memiliki elektabilitas 37,3%, Ganjar Mahfud 33,5%, Anies Caimin 24,1%. Kemudian lingkaran survei Indonesia Deni JA juga melakukan survei pada periode 6 hingga 13 November 2023 dengan 1.200 orang responden. Hasilnya Prabowo Gibran mendapatkan elektabilitas 40,3%, Ganjar Mahfud 28,6%, sedangkan Anies Muhaimin 20,3%. Kemudian responden yang belum memilih adalah sebesar 10,8%. Kemudian survei lainnya yang dilakukan oleh LSN pada periode 5 hingga 12 November 2023 di 38 provinsi seluruh Indonesia, di mana populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP dengan jumlah 1.420 orang responden melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling. Hasilnya adalah Prabowo Gibran mendapatkan 42,1%, Ganjar Mahfud 28,8%, dan Anies Caimin 25,2%. Sedangkan responden yang tidak menjawab atau tidak tahu adalah sebesar 3,9%. Berita terpopuler yang terakhir datang dari situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi pernyataan terbaru soal perang di Gaza, Palestina. Di tengah gencatan senjata sementara Israel dan Hamas yang kembali diperpanjang 48 hari, Netanyahu menyinggung soal Islam di Gaza. Netanyahu mengatakan akan membasmi ideologi beracun dari masjid dan sekolah Palestina Islam di Gaza. Mengutip dari media Russia Today, pada Rabu hari ini Netanyahu menyebutkan bahwa Islam di kantong Palestina yang dikuasai Hamas membutuhkan perubahan yang radikal. Netanyahu menunjuk negara-negara Teluk yang kaya sebagai contoh negara-negara Muslim yang telah dideradikalisasi. Kepada Hamas atau Elon Musk, dalam sebuah wawancara yang disiarkan langsung di media sosial X, Netanyahu mengatakan bahwa kehancuran Hamas akan menjadi pendahulu bagi perubahan yang lebih sistemik di Gaza.
Mas sendiri melakukan perjalanan ke Israel pada hari Senin kemarin untuk bertemu dengan Netanyahu dan juga keluarga warga Israel yang disandera oleh Hamas. Kunjungan tersebut dilakukan di tengah tuduhan dari kelompok Yahudi bahwa miliarder tersebut mengizinkan konten antisemit di X dan berakhir dengan Mas mendukung serangan Israel di Gaza. Mengutip dari Al Jazeera, setelah mengunjungi kibbutz bersama dengan Netanyahu, Elon Musk mengatakan dalam percakapan bahwa sangat mengejutkan melihat lokasi pembantaian di sana. Musk bahkan berujar bahwa Israel tidak punya pilihan selain melenyapkan Hamas.